Perkenalkan, nama saya Samuel Stephen Untosoid, MPM 180 10 60 113. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal merupakan kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan. Dalam pengertian lain, kebijakan fiskal dikatakan sebagai suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan ke kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Instrumen kebijakan fiskal. Yang pertama, belanja atau pengeluaran negara. Yang kedua, government expenditure, perpajakan dan tax. Kebijakan fiskal menjadi kebijakan makro yang sangat penting dalam rangka membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha, mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable dengan memperhatikan kesempatan kerja yang tinggi, membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak. Tujuan kebijakan fiskal. Berdasarnya kebijakan fiskal bertujuan untuk mempengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, memengaruhi pertumbuhan ekonomi, jumlah produksi masyarakat secara agregat, kesempatan kerja, tingkat harga, inflasi, dan mengontrol bunga dalam jumlah uang yang beredar. Secara umum, kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi, sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat terus meningkat. Tujuan kebijakan fiskal menurut John F. Dewey, menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebesar-besarnya, menyamai laju pertumbuhan potensial dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh, mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa mengganggu pencapaian tujuan-tujuan lain di masyarakat. Target real kebijakan fiskal, meningkatkan produksi nasional atau PDB dan pertumbuhan ekonomi untuk mempengaruhi keadaan ekonomi, untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja, dan untuk menjaga stabilitas harga secara umum. Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kebijakan fiskal memberikan pengaruh terhadap perekonomian, yaitu berupa yang pertama, pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan tertentu seperti pengendalian inflasi dan menekan pengangguran. Yang kedua, berdasarkan teori Keynes, kenaikan belanja pemerintah atau government yang membuat APBN defisit dapat digunakan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat. Ketika inflasi, pemerintah mengurangi defisit untuk mengendalikannya. Awal penggunaan kebijakan fiskal. Pada tahun 1930-an, terjadi depresi ekonomi yang melanda banyak negara. Kebijakan moneter tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Keynes menulis gagasannya dengan menerbitkan buku berjudul The General Theory of Employment, Interest and Money pada tahun 1936. Inti gagasan Keynes merupakan pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal. Semakin dipahami, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan individual. Seberapapun perubahan dari penerimaan atau pengelolaan pemerintah dapat memberikan efek kepada masyarakat. Sifat dari pengaruh kebijakan fiskal bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional atau disebut expansionary, bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional atau disebut contractionary. Ada yang menyebut sifat dari pengaruh kebijakan fiskal disebut seperti kerja dari pompa yang mengembuskan atau menghisap. Prinsip yang mengibaratkan dengan cara kerja pompa tersebut dikenal dengan pump premium principle. Jenis-jenis kebijakan fiskal yang pertama, pembiayaan fungsional atau functional finance. Pembiayaan fungsional yaitu pengeluaran pemerintah yang ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung kepada pendapatan nasional. Tujuan utamanya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Tokoh pencetus A.P. Liner. Pada konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak, pinjaman, pertimbangan secara terpisah. Pajak digunakan bukan sebagai penerimaan negara, tapi sebagai pengendalian kondisi perekonomian. Yang kedua, anggaran terkendali atau the managed budget approach. Pada pendekatan ini, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi satu paket yang tak terpisahkan dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi, selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus, disesuaikan dengan situasi yang terjadi. Yang ketiga, destabilizing budget. Stabilisasi anggaran atau destabilizing budget, konsep ini menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Pemerintah tidak terlalu kuat dalam mencampuri keseimbangan perekonomian. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perbedaan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh. Yang keempat, pendekatan anggaran belanja berimbang, balance budget approach. Konsep ini menggunakan pendekatan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan. Tujuannya adalah agar tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang, menekankan pada keharusan terjadinya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini mempertahankan anggaran belanja yang seimbang apabila terjadi depresi ekonomi. Pengeluaran pemerintah ditingkatkan apabila terjadi inflasi dikendalikan dari sektor perpajakan. Demikian dari video hasil presentasi saya. Terima kasih.